Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat memulai program belajar bahasa Arab dasar ya, yang insyaallah akan kita mulai dari urgensi belajar bahasa Arab. Hal ini sangat penting agar kita dapat memahami betapa urgen bahasa Arab bagi seorang muslim. Ikhwatal Islam, a'azanillahu iyyakum. Seperti kita ketahui bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa As-Sunnah. Al-Quran turun dengan bahasa Arab, sebagaimana itu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara juga menggunakan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami turunkan itu Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahami. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, وَذَلِكَ لِأَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ أَفْصَحُ اللُّغَةِ وَأَبْيَنُهَا وَأَوْسَعُهَا. Itu karena bahasa Arab merupakan bahasa yang paling fasih, yang paling jelas dan yang paling luas ya. Wa aktsaruha ta'tiyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus, dan juga paling banyak memberikan makna yang pas di jiwa. Walihada anzala asyrafal kutubi bi asyrafil lughat. Oleh karena itu Allah menurunkan kitab yang paling mulia yaitu Al-Qur'an dengan bahasa yang paling bagus, ala asyrafir rusul, kepada rasul yang paling mulia. Bisafarati asyrafil malaikah, dan dengan perantaraan malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril. Wa kana dzalika fi asyrafi baqa'il ard, dan itu diturunkan pada belahan bumi yang paling mulia. Kemudian juga wabtudi'a inzaluhu fi asyrafi syuhuri sanah. Permulaannya diturunkan pada bulan yang paling mulia yaitu Ramadan. Fakamula min kulli wujuh, maka dengan demikian Al-Qur'an itu sempurna dari banyak sisi. Termasuk tadi adalah dari sisi bahasa yang digunakan. Kemudian kita lihat bahwa kitab para ulama yang mereka ini adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi yang mewarisi ilmu, mereka menuliskan ilmu-ilmu melalui kitab-kitab mereka dari zaman ke zaman, baik itu ulamanya non-Arab maupun orang Arab, semua menggunakan bahasa Arab. Jadi inilah bahasa universal para ulama mulai dari dulu hingga sekarang. Dan kalau kita lihat dari sisi aplikasi kita sehari-hari, bahasa Arab adalah bahasa yang kita gunakan ketika kita sholat. Bacaan-bacaan yang kita baca adalah menggunakan bahasa Arab. Demikian pula doa-doa yang maksur ya, yang dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah juga menggunakan bahasa Arab. Kemudian satu hal lagi yang perlu kita perhatikan bahwasanya kalau kita ingin menuntut ilmu agama dengan benar, maka pastikan dulu bahasa Arab kita kuasai. Kalau tidak, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita ingin belajar fikih, usul fikih, tafsir, kemudian mustalah hadis, ya, sumber-sumber utamanya adalah dari bahasa Arab. Maka tidak kita jumpai seorang ustadz yang mumpuni di dalam ilmu kecuali pasti dia memahami tentang bahasa Arab. Ya, ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang dai ya. Dan di tengah seluruh resource yang kita miliki ya, mulai dari modal waktu, pikiran, dan juga kemampuan, sudah selayaknya kita memberikan porsi khusus untuk belajar bahasa Arab, di samping mungkin belajar bahasa lain yang memang diperlukan.
Dan semakin banyak kaum muslimin yang belajar bahasa Arab untuk memahami agamanya, itu merupakan tanda awal baiknya umat, kebangkitan umat. Baik, berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui urgensi atau pentingnya bahasa Arab, kita akan membahas tentang ilmu bahasa Arab ya. Cabang ilmu bahasa Arab itu sangat banyak. Ada nahwu, ada saraf, ada arud, ada qafiyah, lughah, dan lain sebagainya. Namun dari sekian banyak cabang itu, yang perlu kita pelajari terlebih dahulu adalah nahwu dan saraf ya. Karena dengan nahwu dan saraf ini diketahui benar atau tidaknya suatu perkataan. Ya, apakah sesuai dengan aturannya, grammarnya, atau tidak. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari tugas atau jabatan masing-masing kata di dalam kalimat dan perubahan yang terjadi pada bagian akhir suatu kata. Adapun saraf adalah ilmu yang mempelajari pembentukan kata atau morfologi ya, baik berupa penambahan maupun pengurangan. Nah, ini sedikit tentang perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu saraf. Jadi kalau ilmu nahwu itu tugasnya mengetahui tugas atau jabatan dari kata dan kemudian bentuk akhir ya. Bentuk akhir dari suatu kata itu seperti itu. Nah, di dalam bahasa Arab nanti akan ada pembahasan khusus ya. Dalam gampangnya, kalau akhir kata harokatnya dhammah bakal berbeda dengan fathah atau kasroh, dan itu memiliki perbedaan makna. Adapun saraf dia membahas perubahan kata mulai dari awal sampai akhir ya, pembentukan kata itu bagaimana caranya. Kemudian insya Allah nanti buku panduan yang akan kita gunakan adalah Kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Ini karya dari Ustadz Aceng Zakaria hafizahullah ta'ala. Dan untuk sorof dasarnya nanti insya Allah kita akan menggunakan buku diktat yang link downloadnya akan diberikan nanti bersama dengan video pelajaran tasrif ya. Jadi belajar nahwu dan sorofnya akan kita lakukan secara bersamaan ya. Kita belajar nahwu dulu, nanti di tengah sambil kita selingi belajar sorof. Kemungkinan sorof selesai sebelum nahwu selesai ya. Jadi sorof itu nanti akan banyak menghafal. Dan ini hanya sorof dasar ya, bukan sorof tingkat lanjutan, tapi yang kita pertimbangkan sebagai satu level minimal untuk dapat membaca Arab gundul ya. Dan tujuannya yang pertama dapat memahami makna dalam bahasa Arab ya, karena Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan bahasa Arab, dan otomatis dalam hal ini kalau kita mau menghafal Al-Quran, mau menghafal hadis akan lebih mudah ketika kita memahami aturan-aturan di dalam bahasa Arab, sehingga hafalannya itu tidak salah-salah ya. Kemudian yang kedua, dapat membaca kitab yang menggunakan Arab gundul ya, karena tulisan para ulama dari dulu hingga sekarang mereka menggunakan bahasa Arab. Dan juga kalau kita mau mendengarkan kajian-kajian audio dari para ulama yang disampaikan dalam bahasa Arab, maka kita juga dapat mengerti. Kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pasanglah niat yang benar di dalam bahasa Arab ya, bukan ingin gaya-gaya, tapi ikhlas karena Allah, menghilangkan kebodohan pada diri sendiri, dan kemudian nanti juga bisa menghilangkan kebodohan orang lain di dalam masalah bahasa Arab, atau bisa mengajari orang lain. Dan ingat bahwasanya untuk memperkuat ilmu, memperkokoh ilmu, salah satu caranya adalah dengan mengajarkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, tetap berusaha dan tidak putus asa. Jangan sampai begitu di tengah jalan kita ngelihat sepertinya ini sulit, aku nggak bakal bisa ya. Padahal kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang sudah sukses belajar bahasa Arab, dan mereka ini pun kemampuan intelektualnya biasa-biasa saja. Tapi ingat, jangan lihat hambatannya, apabila nanti ketemu kesulitan tetap dilalui. Betapa banyak orang yang belajar bahasa Arab itu hanya semangat di awal, tapi setelah itu gugur ya. Ini jangan sampai terjadi pada kita. Kita usahakan tetap untuk jalan meskipun ada 1-2 hal yang tidak paham ya. Kemudian banyak berdoa. Karena kunci difahamkan adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita paham, kita akan paham. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
meminta agar kita diberikan pemahaman dalam belajar bahasa Arab. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit mukadimah yang semoga-moga dapat memberikan motivasi bagi kita untuk belajar bahasa Arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.